وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا في هذا الشهر الكريم على حسن الصيام والقيام، اجعلنا فيه يا ربنا من العائدين والفائزين المقبولين، وأعنا على ترك معصيتك، أعنا على طاعتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bergabung kembali untuk melanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Al-Kashfu wa Tabyinnya. Kita sudah sampai kepada perkataan Imam Ghazali, masih di firqah ukhra, kelompok lain, kelompok yang ke-9 masih dari ulama, model-model ulama yang diperhatikan oleh Imam Ghazali, yang tertipu dari mereka. Firqatun ukhra, kelompok yang lain adalah minhum ghana'u bi kalami zuhadi, ya, ghana'u bi kalami zuhadi. Naskah lain futinu bi kalam zuhati, semuanya bisa dimaknai. Futinu tertipulah, terfitnah, tertipu bi kalam zuhati wa hadithihim. Jadi ini qana'u bi kalam zuhati. Mereka menerima dari perkataan para zuhad, para orang-orang zuhad ini, orang-orang zuhud, ahli zuhud, ahli akhirat, para waliullah, para kekasih Allah, ulama-ulama arbanin. Omongannya, menerima omongannya, mereka memahami wa hadithahum, dan perkataan-perkataan mereka, para orang-orang soleh, para solihin, kalam-kalam hikmahnya, fi dhammid dunya, tentang celaan terhadap dunia, fa yu'idunaha, ulang-ulang. Jadi kelompok ulama ini dia memahami perkataan para orang-orang zuhud, para orang soleh, para waliullah, dipahami, dibaca, diulang-ulang. Ala nahwi ma yahfaduna, seperti yang ia hafal. Artinya dia itu orangnya kalau ngomong sudah perkataan ulama dan dia sangat fasih, sudah. Dia ngerti, Ghazali berkata begini, Imam Qushairi berkata begini, imam ini berkata begini. Min kalami man hafiduhu, jadi bisa menghafal, mengulang-ulang dari omongan orang-orang yang mereka telah hafal. Artinya hafal, faham, hafal omongannya para ulama-ulama itu, para wali-wali itu, para kekasih Allah, dan dia bisa mengulang-ulangnya. Tapi min ghairi ihatatin bi ma'anihi, tapi tidak menghayati, meresapi maknanya, enggak mencakup maknanya, enggak masuk. Dia hanya pandai mengulang-ulang, menghafal. Kemudian faya'iduhum al-wahidu minhum, salah satu mereka ini yang tertipu, ini berarti ini yang tertipu lagi, ya'iduhum, nasihati.
minhum dari mereka bidzalika alal manabir. Wah, sudah bercerita di mimbar, nasihati orang dengan kalamuz zuhad, dengan omongan orang-orang besar, orang-orang hebat itu di mimbar-mimbar. Wa ba'dhum ya'idunan nasa, kemudian sebagian mereka juga menyampaikan pesan-pesan hebat ini, pesan-pesan para ulama-ulama ahli zuhud ini fil aswaq, di pasar-pasar, ma'al julasa, dengan teman-temannya, orang-orang yang duduk dengan mereka. Jadi obrolannya memang selalu begitu. Jadi menunjukkan kalau dia sangat menguasai secara lahir, secara zahir ilmunya para orang-orang wali, para kekasih Allah, kalam-kalam yang penuh hikmah ini. Wa yadunnu, sudah begitu dia dengan gayanya memberikan ceramah kepada orang lain, yadunnu, dia menduga annahu najin, dia termasuk golongan selamat indallahi, di hadapan Allah, wa annahu maghfur, dia sudah diampuni oleh Allah, maghfurun lahu bihifdhihi, dengan menghafal kalam az-zuhad. Dia merasa cukup dengan menghafal kalam, menghafal kalam kitab-kitab, ma'khuluhi minal amali, tapi enggak ada amal. Dia hanya pandai ngomong, niru omongan wali-wali, para kekasih Allah, kalam-kalam hikmah, tapi tidak bisa mengamalkannya. Wa ulai, dan mereka asyaddu ghururan mimman kana qablahum, dia lebih tertipu lagi dari yang sebelumnya. Sebab artinya secara zahir dan model-model perilakunya, omongannya itu lebih fasih, lebih enak, sudah kayak wali betul dia. Cuman keropos, dia tertipu lagi. Firqatun ukhra, ini kelompok lagi yang 10 dari kelas ulama juga. Istaghraqu awqatakum fi ilmi al-hadits, menghabiskan waktu mereka mempelajari ilmu hadis. Naskah lain bunyi saghgalu, dia ada mengisi, memenuhi waktu mereka yang menghabiskan fi ilmi hadis, ilmu hadis. Ada sedikit, ada perbedaan, memang ada. Kalau membaca lagi nanti insyaallah dari coretan-coretan ini mohon di tim taskhih nanti dipilih. Nah tadi Ani maksudnya fisamaihi, dia mendekuni ilmu hadis dari sisi mengambil riwayat. Wah, dia ngejar riwayat, macam riwayatil katsiratin, banyak riwayat minhu dari hadis. Wa talabil asanidi, mencari sanad-sanad al-gharibati, yang unik-unik, al-aliyati, yang tinggi. Ada sanad itu ali. Sanad ali itu adalah semakin dekat kepada Nabi, namanya ali. Ali misalnya ada satu orang meriwayatkan hadis, mungkin kalau hitung mata rantainya ke Nabi itu kok 10. Yang satu lagi punya sanad sampai Nabi cuma 8. Berarti yang 8 ini adalah ali, sanadnya tinggi. Dan itu kebanggaan di kalangan para ahli hadis itu, ini sanadnya ali. Bahkan di sebuah kota bisa jadi masyhur dia punya sanad ali. Ambil sanad dari dia, sanadnya ali. Kalau semua ulama ini mengambil ini dari fulan, dia langsung dari gurunya langsung. Lebih dahsyat lagi. Nah, ini sanad ali. Ada orang yang kerjanya ngejar sanad, putar sana sini, pergi ke sana, pergi melancong sana, melancong sini, ngejar sanad. Nah, ini memang budaya ini ada pada zaman Imam Ghazali. Zamannya ada. Fahamu ahadihim, target mereka yadura fil biladi, keliling negeri. Naam. Wa yarwi an syuyukh, mengambil riwayat dari para masyayikh. Wa yarwi an syuyukh, mengambil riwayat dari para masyayikh, para guru-guru. Liyakula untuk dia bisa berkata,
Dia keliling ngambil sanad sini, masya Allah, dikejar. Dalam ilmu hadis ada seperti tadi yang belum pernah kenal ilmu hadis mungkin agak bingung. Jadi ada sanad itu adalah sambung mata rantai riwayat. Misalnya aku mengambil ilmu hadis ini dari rawaitu an fulan dari A, dari kiai syekh ini, dari gurunya, itu namanya sanad. Dia agar bisa ngomong ana arwi an fulan, ana meriwayatkan ilmu ini dari langsung, dan memang ada kebanggaan. Walaki itu fulan, alhamdulillah ana bertemu, adraktu, aku ketemu dengan fulan. Wa ma'i minal asanidi, dan aku punya sanad-sanad malaysa ma'i ghairihi, yang enggak dimiliki oleh orang lain. Sanadku tinggi sekali. Nah ini. Wa ghururhum min wujuhin, ketertiban orang ini dari berbagai macam. Nah ini. Sebetulnya kalau kita cermati Imam Ghazali kayak begini, dia ngajari bukan, kalau sudah bicara hadis begini enggak nasihati yang enggak punya ilmu hadis, bukan. Ngingetkan kepada yang punya ilmu hadis jangan kayak begini. Sebelumnya kemarin kalau kerjaannya ngajar saja di pondok, ya enggak dinasihati dengan nasihat yang kemarin. Kemarin yang dinasihati ya juru dakwah penceramah saja, yang merasa dirinya ceramah denger dong. Nah sekarang ini yang perlu mendengar siapa? Yang biasa ngejar hadis dong. Itu begitu aja. Yang biasa kerjanya ngejar hadis, ngejar sanad, jamul asanid, jamul riwayat, dengar ini. Itu nasihat daripada Imam Ghazali. Wa hururuhum min wujuh, ketertiban mereka dilihat dari berbagai sisi. Minha, diantaranya annahum kahamalatil asfar. Mereka seperti pembawa kertas-kertas mikul kitab tok. Mikul kitab, kemana-mana bawa kitab. Aku punya ini pun. Karena sebenarnya tidak paham dia. Fa innahum, karena mereka sesungguhnya la yasrifuna, tidak mengerahkan al-inayah atau perhatiannya ila fahmi sunnati, kepada memahami hadis, wa tadabburi ma'aniha, untuk memahami artinya. Enggak. Mereka enggak ada untuk memahami artinya. Ya hanya mengumpulkan riwayat saja. Paham enggak paham? Wa innamahum, mereka itu kerjaannya hanya muqtasiruna, sebatas ala nakli nukil. Pokoknya dengar riwayat dibaca, dia punya, aku punya hadis ini dari ini, aku punya hadis ini dari ini, aku punya hadis dari sini. Wa yadunnuna, dan dia menduga, mereka menduga anna dzalika yakfihim, kalau begini cukup. Ya enggak dong kan. Riwayat yang ini cukup. Wa hayata, jauh. Enggak, hayata jauh sekali. Bal al maksud, tapi maksud minal hadis, dari hadis itu adalah fahmuhu, kata Imam Ghazali. Fahmuhu. Imam Ghazali itu ngeritik begini enak banget, karena Imam Ghazali punya semuanya. Kalau lagi ngomong juru dakwah, Imam Ghazali juga termasuk yang fasih lisan. Kalau bicara tentang ilmu fikih, Imam Ghazali ahli fikih. Kalau bicara tentang ilmu hadis, beliau juga punya hadis. Sampai dikatakan hujjah. Hujjah ini kan hampir mencakup, menguasai, meliputi semua hadis. Hampir mengetahui semua hadis-hadis dari Nabi. Jadi ngomong enak saja. Jadi karena beliau memang menguasai semuanya. Hadis begini, benar bukan hanya ngeriwayatkan dong, dipahami dong, riwayat dong, ambil hadis, ambil sanad dari sana sini, paham. Wa tadabburi ma'anihi, memahami maknanya juga. Fal awal, memang mula-mula hadis itu as-sama'u, dengar dulu, kita mengambil dengar. Tumal hifdzu, kemudian dihafal, menghafal. Tumal fahmu, faham. Tumal amalu, mengamalkan. Tumal nashru, menyebarkan ilmu. Itu hadis. Jangan hanya yang pertama tok, ngafal tok. Wahaulai, mereka ini yang masuk dalam dunia perhadisan ini, kita suruh hanya sebatas alas samai, dengar tok, dihafal, dengar. Tumal lam yuhkimu, sudah gitu enggak diseriusi. Lam yuhkimu, tidak serius dia. Kami itu menguatkan, ya dengar-dengar, tidak dicermati secara dalam-dalam.
tadi? Wa in kana la faidata fil iktisari alaihi. Ya, enggak ada faedah kalau hanya sebatas dengar-dengar saja. Kata Imam Ghazali. Wal hadithu, dan hadis di zaman ini Imam Ghazali menceritakan. Di hadda zaman Imam Ghazali. Yaqra'unahu as-sibyanu. Yaqra'uhu as-sibyanu. Banyak anak-anak kecil sok jadi perawi hadis. Bukan seorang yang faqih, punya ilmu, punya ini, perawi hadis. Wa hum ghirratun ghafilun. Ya, ini sekelompok orang teledor yang lalai. Ghirrah itu adalah yang punya keteledoran. Ghafilun, lalai. Maksudnya bukan orang yang di saat mendengar itu hati-hati dengernya, cermat, bukan orang cermat. Ghaflah itu gini sih, kita dengar tapi nggak ngah gitu. Maksudnya yang banyak adalah anak-anak kecil baca hadis, tapi di golongan orang yang baca tapi nggak ngah, nggak paham. Ghafil. Wa syekh alladhi yaqra. Wa syekh, adapun syekh alladhi yaqra alaihi, yang dalam anu yaqra'unahu alaihi, syekh yang para anak-anak itu belajar kepadanya, syekhnya juga ini. Rubama yakunu ghafilan, juga termasuk yang lalai. Hatta yusaffal hadithu, suhaffal hadithu, sampai ada orang merubah hadis wala ya'lamu, tidak tahu. Ada orang sengaja merubah hadis, ya iya-iya saja, nggak paham. Ibaratnya begitu, bukan ahlinya, tidak paham, hanya sekedar meriwayatkan. Sementara kalau dalam sejarah, untuk dikatakan sebagai seorang muhadits yang hakiki seperti Imam Bukhari itu diuji, dites. Ada beberapa hadis diacak riwayatnya, suruh mengembalikan. Dari mana seperti itu. Warubama yanamu. Bisa jadi seorang gurunya tidur. Wa yuranahu, ada meriwayatkan. Ada kan riwayatkan macam-macam. Ada guru baca, murid baca. Muridnya baca, gurunya tidur. Wa yuranahu hadithu, ada meriwayatkan hadis dari dia. Wal syekh naim, syekh naim, gurunya tidur. Wa wala ya'lam, gurunya enggak sadar sampai mana baca. Ayo, khalas. Selesai sudah. Guru dzalika ghurur. Nah, ini kerjaannya kata Imam Ghazali, orang yang hanya sibuk ngurusi sanad, riwayat, sanad, riwayat tanpa paham. Ini tertipu. Nah, ini teguran, hei yang hanya nekuni sanad, riwayat. Wa inna ma aslu, padahal sesungguhnya yang seharusnya al-aslu. Yang seharusnya ada dasarnya. Al-aslu seharusnya, aslinya kalau orang urusan hadis itu aslinya fil istima'il hadis, dalam mendengar hadis seharusnya ayasma'ahu, ia mendengar min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yahfadhu kama sami'ahu, menghafal seperti mendengar. Wa yu'addiyahu, dan dia menyampaikan kama hafidhu, seperti hafal. Dia bisa menghafal, mendengar dulu, menghafal seperti yang ia dengar, kemudian dia menyampaikan seperti yang ia hafal. Hati-hati, karena itu ada hubungannya dengan salah satu syarat hadis sebagai hadis sahih adalah perawian adalah qawiyud dhabt, punya dhabt yang kuat hafalannya. Al-dhabt, dhabtur rawi. Fa in ajaza an sama'ihi min Rasulillah, jika tidak mampu mendengar dari Nabi, kan sami'ahu minas sahabati, dari sahabat. Nah, ini mata rantai gitu. Au minat tabi'ina, atau dari tabi'ina. Fa yasiru, maka menjadilah sama'uhu minhum, mendengarnya dari tabi'in ini. Imam Ghazali masih banget pas kalau masih ngomong begini, karena Imam Ghazali abad keempat. Abad keempat. Belum terlalu jauh. Kasama'i min Rasulullah, artinya
cara, perhatian dan seterusnya waktu ngambil dari gurunya itu seperti ngambil dari Nabi. Jadi perhatian sama waktu mendengar dari Nabi dengan perhatian. Lalu yang mengambil dari sahabat dengan perhatian, yang mengambil dari tabi'in juga. Nah, tabi'in kan ngambil ini. Kita nggak tabi'in ngambil dari tabi'in ngambil dari sahabat ngambil dari Nabi. Sahabat ngambil dari Nabi serius, yang ngambil dari sahabat dari para tabi'in serius, tabi'in ngambil dari Nabi serius. Wa huwa ayyuzghi, mendengar serius, wa yahfaz, menghafal, wa yarwiyahu, dan meriwayatkan kami hafidhahu, seperti yang ia hafal. Hatta la yushakku, sehingga tidak diragukan lagi. Fi harfin wahidin, satu huruf. Sampai keunikan dalam urusan riwayat hadis ini sampai ada istilah musalsal, bil mahabbati musalsal, bil musyabakati bitashbik musalsal. Musalsal ini seorang rawi kalau meriwayatkan dari gurunya dengan cara tertentu, cara ini akan dihadirkan waktu dia memindahkan ilmu kepada muridnya, sehingga sampai caranya sama dari guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid. Wa yusaku fi harfin wahidin minhu, sehingga satu harf pun la yusaku, tidak diragukan, harfun fi harfin wahidin, salah satu huruf pun minhu dari hadis tersebut. Wa in syakka fihi, tidak boleh wala yasyukku, la yasyukku, tidak boleh ragu perawi itu. Fi harfin wahidin, satu huruf pun enggak boleh. Yang riwayatin hadis yakin betul itu yang aku dengar dan itu yang aku riwayatkan, itu yang aku dengar dan itu aku riwayatkan. Wa in syakka, kalau sudah ragu, fihi lam yajuz lahu ayyarwiyahu, enggak boleh meriwayatkannya. Sampai begini yang ada di naskah-naskah yang lain. Di sini ada tambahnya. Ini ada tambahan yang ada di nas ini saja. Bunyinya au yu'allim bihi. Nak tahu tidak yu'allim? Seperti catatan yu'allim ini bukan masalah. Sebab bahasanya yu'allim ini sudah beda. Sebab yarwihi yu'addi ada. Kayaknya ditambahan dari yang lain karena bahasanya sudah bahasa zaman sekarang, yu'allim bihi, ya, yu'allim. Sebab usulan periwayatan hadis enggak ada istilah allama yu'allimu ta'liman. Tapi ada adda yu'addi, yakni yarwi cuma yu'addi, yarwi yu'addi. Riwayat mengambil, yu'addi ngajar. Nah, ini sepertinya ada tambahan. Di naskah lain tidak ada. Tapi Allah alam. Sebab kalau dari ini, ya dari tadi sami'u thumma ya'da, taliban dipakai ada sama. Karena ini urusan hadis. Tiba-tiba au yu'allima bihi wa yukhati'a bihi in akhta. Jadi seorang guru itu sudah benar yang didengar, dia diajarkan. Oh yukhati, dikatakan salah. Oh ini salah, ini hadisnya enggak begini seharusnya. Dia bisa. Baik kita baca juga apa au yu'allima bihi, mengajarkan. Kalau memang dia ragu, nggak bisa dia untuk yu'allima bihi mengajarkannya, nggak mau mengajarkannya. Oh yukhati, mengatakan salah. Mungkin dia sendiri belum pasti kayak apa, nggak bisa menyalahkan. Jadi harus pasti dulu ini bunyi begini, lalu nggak salah, nggak benar. Yang benar adalah ini loh, gitu. Yukhati, menyalahkan. Wa hifdzul hadits yakunu bi tariqaini. Menghafal hadis itu ada dengan dua cara. Ada caranya. Ada dua cara untuk menghafal hadis. Untuk ahaduma bil qalb, menghafal dengan hati. Sehingga namanya dhabtu sadri, menghafal dengan hati. Ma'al istidamati, dengan terus menerus. Ma'al istidamati, terus menerus. Di sini wadzikri. Naskah lain lebih ma'al istidamati bitikrari, dengan mengulang-ulang. Ma'al istidamati bitikrari wadzikri. Jadi ada tikrornya, ada tambahnya. Yang lain naskah lain ma'al istidamati bitikrar, terus yakni menerus mengulang-ulang, wadzikri, dan mengingatnya. Artinya kalau sudah yang pertama adalah menghafalan dengan hati, yaitu dia bisa terus mengulang-ulang, dan dia terus mengulang-ulang, diasah terus dan diingat terus, nggak akan terputus. Wathaniyatu, yang kedua, yaktubu, namanya tulisan. Dalam istilah hadis namanya dhabtul kitabati.
Hafalannya adalah melalui catatan yang rapi. Dhabtul kitabati. Caranya yaktub, dia bisa menulis. Ini naskah yang lain kama yasma. Nah, ini lebih tepat. Di sini yaktub wa yasma. Nah, sudah kita baca dua-duanya. Yang naskah di naskah anak-anak, yaktubu dia menulis, ma yasma yang ia dengar. Naskah lain yaktubu kama yasma. Memang betul. Dia bisa menulis seperti yang ia dengar. Kama yasma. Ada kamanya. Ya. Wa yusahihul maktub. Kemudian dia mentaskhih yang sudah ditulis tadi. Ya sahih itu biasanya pakai muqabalah, bisa jadi setelah ditulis ditanyakan lagi, benarkah begini? Yusahihul maktub wa yahfadhu, dan menghafalnya. Kaila tasil ilaihi yadu man, supaya tidak sampai kepadanya yadu man, tangannya orang yughayyiru, yang merubahnya. Maksudnya dengan begitu tuh dia menulis seperti yang ia, jadi lebih tepat kama yasma. Dia sudah berusaha menulis seperti yang ia dengar. Kemudian setelah itu dibenarkan, ditaskhih lagi, dicek kembali, kemudian berusaha untuk dihafalnya, dijaganya. Wa yahfadhu, dijaganya. Yahfadhu ini bukan dihafalnya. Yahfadhu sini dijaganya kitab tersebut. Dijaga, bukan hafalan ya. Karena ini bukan orang yang menghafal. Dhabtul kitabati. Kalimatnya yahfad juga. Yahfad artinya menghafal, yahfad. Kalau yang ini menjaganya. Bukunya dijaga, meletakkannya, lemarinya dijaga, jangan kena rayap, kena hujan, kena ini, dijaga bener, hati-hati. Sebab hafalannya di sini, bukan di otaknya. Jadi yahfadhu di sini yang bawah ini bukan yahfadhu yang di atas. Yahfadhu ini adalah dijaganya kitab tersebut, tulisannya tadi dijaganya. Kaila tasil ilai, supaya tidak sampai ke tangannya, yaghdu man yughayyiru, enggak boleh ada orang yang, jangan sampai ada orang datang mencoret, menghapus dan sebagainya. Wa yakunu hifdhuhu lil kitabi, maka hafalannya dengan kitab itu ayakuna, sekiranya kitab itu adalah fi khizanatihi, di lemari khususnya itu mahrusan, terjaga. Bukan asal kitabnya berantakan di mana-mana, enggak, takut ada orang lain menghapus terus menggantinya. Karena secara hafalan, pikiran hafalan kuat, hafalan akal tidak hafal. Tapi dia bisa dengan tulisannya penjaga. Ini namanya dhabtul kitabati. Yang tadi dhabtus sadri. Hatta la tamdad alaihi yadu ghairihi. Sehingga tidak ada yang ikut, tidak ada tangan-tangan yang jahil merusaknya dari tangannya yang lainnya. Hanya tangan dia saja yang menyentuhnya. Sebab kalau sudah dipegang tangan orang lain sudah enggak orisinil lagi, khawatir nanti ada orang tadi merubah-rubah. Aslan sama sekali enggak ada yang ganggu. Wala yajuzu ayaktuba sama as-sabi, enggak menulis dari anak kecil. Wal ghafil, orang yang lalai, enggak ingat, enggak ngah. Naim, turun tidur, enggak mau mengambil begitu. Harus jelas dari siapa ini ngambilnya. Walau jaza dalika, sebab kalau boleh ngambil dari bayi-bayi, anak-anak kecil, la jaza yaktub sama as-sabi fil mahdi. Akhirnya boleh nanti ngambil riwayat dari bayi, kayak sang gemesnya Imam Ghazali. Bayi di ayunan, ambil riwayat, kamu meriwayatkan hadis. Taib, wali samai syurutun kathiratun. Untuk mendengar hadis sendiri ada syarat-syaratnya. Kathiratun, banyak. Wal maqsudu minal hadithi, yang harus ketahui itu kan hanya cara-cara yang kita sebutkan seperti itu. Cara-caranya saja sudah sangat pelik begitu. Sekarang dikit-dikit jadi perawi hadis. Wal maksud, dan tujuan minal hadithi, daripada hadis ini. Kalau orang menekuni hadisnya, al-amalu bihi, mengamalkannya. Tujamal bihi wa ma'rifatuhu, untuk mengenali hadis dengan benar. Walahu mafhumat kathiratun. Di dalam hadis itu banyak pemahaman-pemahaman. Makanya perlu perangkat-perangkatnya, kamalil Qur'ani. Seperti yang ada di dalam Quran. Seperti di hadis sendiri ada pemahaman-pemahaman yang bermacam-macam. Artinya maksud pemahaman itu ada riwayat, ada lafaz-lafaz yang multi makna, mengandung makna yang banyak. Perlu ditentukan maknanya dengan ilmu.
Wa ruwiya an ba'dil masyayikh, diriwayatkan dari sebagian masyayikh. Cuman waruya ini beda. Kalau naskah lain, ruwiya an Abi Sufyan bin Abil Khairi. Sini al-manhi, nanti ada di akhir disebutkan al-mihani. Al-mihani. Annahu hadara, diriwayatkan bahasanya dari Abi Sufyan annahu, dia hadara fi majlisin Zahir, dia hadir di majlisnya Zahir bin Ahmad As-Sarkhasi. Jadi Abi Sufyan hadir di majlisnya Zahir bin Ahmad As-Sarkhasi. Fakana awwalu haditsin rawa, pertama hadis yang diriwayatkan adalah qaulu min husni islamil mar'i, sebaik-baik termasuk baik Islamnya seseorang itu, orang itu baru benar Islamnya. Husni islamil mar'i, ngomong Islam, baru baik benar Islamnya adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal-hal yang enggak penting. Enggak pernah ngomong yang lantur, ngomong yang enggak ada guna, ngomong yang selalu yang penting-penting. Itu Islam yang benar. Mendengar hadis satu begini, qama, berdiri. Qama siapa tadi? Abul Khair tadi berdiri. Abi Sufyan Ibn Abil Khair berdiri. Mana tadi? Faqama wa qala yakfini, cukup. Ini saja aku perlu waktu untuk mengamalkannya, memahaminya. Artinya mendengar dengan hati, dengan pemahaman, sehingga biarpun hanya beberapa kalimat, luas yang ia mengerti. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini apa? Kalau hari ini kebayang nonton YouTube orang makan, apa faedahnya? Kan ada apa? Nonton YouTube ini macam-macam. Ini nggak ada guna. Ini cerdas pikir. Ini banyak maknanya luas. Jadi nggak ada perlunya kita tuh punya kerjaan yang iseng nggak berguna. Nah, kalau coba ini diamalkan saja, kira-kira apa yang terjadi? Berkualitas mata Islam. Berjam-jam hanya nonton YouTube nggak jelas. Yang nggak punya duit nonton tempat belanjaan, tambah ngenes. Di bulan Ramadan nonton masakan, apa itu sekarang ada kan? Ada macam-macam, terus ada orang yang makan banyak, apa itu nggak tahu. Wah, hafal ceritanya, sampai ngerti yang paling banyak makan itu. Wah, ini lebih banyak ini, wajib bisa cerita. Allah, kalau ini digunakan oleh ibu-ibu untuk belajar mendidik anak, anaknya pintar semuanya. Nah ini satu hadis min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, diterapkan umat Islam berkuatir, maka langsung dijawab ini cukup ada ini. Dengar satu hadis langsung paham. Oh, ini aja ngamalkannya sudah kewalahan saya. Ini sekarang satu jor-joran punya hadis. Ini memahami, mengamalkan hatta afrugha minhu. Ini dulu. Hatta afrugha minhu, sampai aku selesai memahami dan mengamalkannya. Tsumma asma' ghairahu, dan aku bisa mendengar hadis yang lainnya. Fahakadha wa sama'un nasi. Begitulah ini sama'un nasi. Tapi naskah lain bukan sama'un nasi. Kita bicara tentang bukan manusia. Sama'ul akyas. Begitulah cara mendengarnya orang-orang cerdas. Naskah lain bunyinya akyas, orang cerdas. Sama'ul akyasi, cara dengarnya orang-orang cerdas. Nah, orang cerdas dengar begitu langsung faham banyak hal di balik kalimat yang pendek. Di rumahnya juga apa yang harus dibeli, mau kemana, ngomong apa, ngobrol bagaimana, malam Ramadan lagi bagaimana. Wah, cerdas. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ini saja insyaallah. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Syukur jazakan kami kepada penjelasan tercinta Buya Yahya. Semoga beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu bersama TV dan pendengar setia di network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0898 020244. Kami lagi di 0898 020244.
Dan juga kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya. Ini satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan juga salawat terlebih dahulu. Kami mulai dari jamaah laki-laki, kami persilakan. Satu aja dipercepat, mari sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Buya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Diberikan segala kemudahan baik urusan dunia maupun akhiratnya. Amin, amin. Izin bertanya. Waktu lalu tuh Buya pernah singgung tentang pintu orang-orang yang pintu surga yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, di sini tuh saya mau bertanya, yang dimaksud berpuasa itu apakah puasa ibadahnya atau puasa keseluruhannya? Misalnya kayak berpuasa tidak menonton TV selama 40 hari misalnya, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, pertanyaan bagus. Ada pintu surga namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu, ya, tidak akan masuk melalui pintu ini tidak as-shaimun, kecuali orang berpuasa. Ya, tentunya ibaratnya puasanya itu kayak kuncinya untuk bukanya. Untuk bukanya. Ya kuncinya nggak bener dong. Kalau kuncinya giginya nggak bener, nggak lepat, nggak bisa kebuka itu pintunya. Jadi puasanya puasa yang benar, bukan puasa-puasaan. Puasa yang betul-betul puasa yang menjauhi daripada hal yang menjadikan pahalanya habis. Kalau pahalanya habis kan nggak berguna. Puasanya disabdakan Nabi, "Kamin shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal 'atash." Orang minum, ada orang puasa dapatnya hanyalah perdaga, bukan itu. Tapi tentunya yang menjaga lah. Kalau melihat sesuatu yang tidak haram di televisi, di handphone yang tidak haram, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah haram bisa menghabiskan pahalanya. Habis-habis seperti kunci nggak bisa untuk buka surga. Apalagi puasanya puasa yang tidak diterima oleh Allah. Makanya puasa yang benar. Kalau sudah kita punya asam benar karena Allah menjaga mata dari yang haram, sebab kan disebutkan termasuk khamsun yuftirna shaimah, ada 5 hal yang membatalkan puasa, bukan batal puasanya secara zahir, batal pahalanya seperti menggunjing dan lain sebagainya. Itu jadi harus menghindari dari yang demikian itu. Nah, kemudian jika itu puasa benar-benar sudah benar baik kalau diterima oleh Allah, maka dia bisa masuk pintu yang namanya pintu Rayyan. Tapi dia kan juga sedekah. Lah bebas dia suruh milih. Dia sedekah juga, baik sama orang juga, baik sama orang tua ini. Ya pintunya banyak, tapi ada pintu Rayyan nggak dibuka kecuali untuk puasa. Dia bisa ngomong, "Enggak, saya tidak mau pintu Rayyan, saya pintu yang lain." Oh, dia orang banyak kebaikan. Bebas kebaikannya. Dia banyak, beda pintu. Sampai dikatakan boleh masuk pintu surga mana saja. Yang biasa bangun malam, bersedekah, menyebarkan salam dan sebagainya, urusan dengan orang baik kan, dengan manusia baik, dengan Allah baik. Nah ini dia suruh masuk pintu surga mana saja. Cuman di situ pintu surga ada namanya Rayyan, yang puasa dari situ. Tidak ada masuk. Kalau masuk ke sana itu mesti punya andalan puasa. Tapi puasa yang benar, bukan puasa-puasaan yang Nabi menyebutkan puasa yang sesungguhnya. Bukan puasa yang hanya dapat ju' wal atas. Maka dari itu ayo kita jaga mata kita jaga telinga kita dari mendengar sesuatu yang menjadikan pahalanya habis. Jaga lisan kita, jangan gunjing orang, habisin pahala. Nanti nggak bisa untuk memasuki pintu Rayyan. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih di atas jawabannya. Selanjutnya bisa ditutup dengan momen dan juga doa kepada. Insyaallah hari Kamis 15 Ramadan pukul 7 pagi nggak selesai ada majelis muslimah, majelis Radhatul Jannah di gedung Rizki Futsal dengan Umi Fairuz dan kami insyaallah Jalan Pangeran Derajat nomor 38 Karanganyar, Jakarta 1, Cirebon. Para muslimah diimbau bisa menghadirinya. Bukber Ramadan insyaallah hari Sabtu tanggal 17 Ramadan 7 Maret
pukul 8 sampai selesai, berbuka sampai sholat tarawih insyaallah di LPD. Pukul 4 sore seperti saat ini ada kegiatan baca sholawat, tausiah, munajat, buka, sholat maghrib, makan malam, sholat isya, tarawih. Bagi yang ingin berpartisipasi, ingin bergabung, langsung ke BSI nomor rekening 751 22 182. Infak berbagi buka, yang punya kelebihan rezeki, yuk kita beri bagi buka kepada saudara-saudara kita yang lain agar sama-sama menikmati buka. Salurkan rezeki Anda ke BSI nomor rekening 751 4444 131 atas nama Al-Bahjah berbagi bersama. Kode bank Banwas 451 atau BSN nomor rekening 2003799 101 atas nama Las Al-Bahjah, kode bank 405. Informasi dan konfirmasi hubungi 0813 1838 3656. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Pendaftaran santri baru SMPku Al-Bahjah Putra Indramayu di Indramayu. Alamannya di Margadadi Indramayu. Bagi yang ingin memasukkan putranya di SMP di Indramayu, langsung nih. Pendaftarannya sampai 15 Dzulhijjah hingga 1 Juni. Hari ini ada pendaftaran. Adminnya 0851 9922 5929. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbana Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari ya Allah. Berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami, orang tua kami. Berikan kasih sayang kepada mereka yang sudah mendahului kami. Ampuni, angkat derajat mereka. Berikan kasih sayang yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jaga keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jaga siapapun yang bersama kami, para santri, orang tua mereka, dan yang menyaksikan acara ini. Berikan pada mereka segala kebaikan ya Allah, dunia akhirat. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kebencian, dendam, dengki di antara kami. Ganti dengan cinta ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berkailah kami di bulan mulia ini. Mudahkan kami ya Allah menjalankan ibadah di malam Ramadan, berpuasa di Ramadan dengan benar, dengan maksimal, dan terima amal baik kami. Dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khotimah, mati dalam badan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.